Oke, halo guys, welcome back di Trade Wisely. Nah, kali ini seperti biasa kita akan analisa harian Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, cuman kemarin karena ada yang request di komen mau Solana, jadi nanti kita akan analisain Solana juga. Nah, ini untuk Bitcoin. Sayangnya dia jebol neckline yang ini, sehingga ini jadi double top. Nah, untuk target dari double top sendiri ada dua. Kalau gua jadiin ada yang di sini sekitar 63.000. Lalu juga yang kedua ini di sekitar 60.000 gitu. Nah, eh, yang kayak kemarin kita bilang juga sebenarnya eh, untuk stokastik ini untuk riset kan kurang lebih 2 harian ya. Nah, kita lihat ini sih belum closing. Cuman emang kalau kita lihat ini 2 hari, 2 candle ini udah bikin dia jadi ke oversold. Nah, cuman nanti ini kita perlu pantau nanti karena ini belum closing ya candlenya. Jadi eh, karena udah risetnya riset dari stokastiknya sebetulnya bisa dibilang udah selesai. Jadi gua rasa paling lebih mungkin untuk ke sekitar 63 ini gitu dibandingkan ke 60. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya di sini ada bullish divergence ya. Kita kalau MACD. Kalau MACD sih masih belum confirm ya. Cuman kalau sejauh ini sih ada, tapi belum confirm. Kalau stokastik ini ada gitu. Tapi menurut gue tetap mungkin akan turun dulu ke 63, baru nanti dia bisa mantul. Karena di level sekarang pun stokastiknya udah masuk di area oversold. Lanjut Ethereum. Nah, kalau Ethereum ini sesuai proyeksi ya. Kita kemarin udah bilang dia ada kemungkinan untuk retest di median candle-nya dan ini terjadi. Dan dia menariknya ini dia lebih kuat dari Bitcoin ya. Ini dia malah hijau 0,34%, sementara kalau Bitcoin itu eh, dia minus 1,13%. Si Ethereum-nya malah hijau gitu ya. Ini menarik sih gitu ya. Lalu kemarin diumumin juga ya ada kemungkinan untuk Ethereum sendiri ETF-nya bakal diajuin agar bisa diperdagangkan itu tanggal 2 Juli. Nah, jadi 2 Juli ini merupakan yang harus kalian perhatiin untuk Ethereum. Ada kemungkinan nanti ETF-nya bisa diperdagangin. Ini sentimen yang bagus banget ya buat Ethereum dan juga altcoin. Kalau Solana di sini dia bikin triangle. Dia bikin triangle ya. Terus di sini ada order block yang kuat. Yang kemarin dia sempat ngetes di sini order blocknya langsung mantul. Cuman dia dari kemarin nih buat lower lower high mulu. Tapi emang so far sih masih higher low ya. Yang ini. Ini sih belum pasti. Cuman so far emang masih higher low. Yang ini aja paling enggak. Cuman kalau Solana ini dia juga udah bisa lihat ya. Sama kurang lebih kayak di Bitcoin stokastiknya udah oversold gitu. Jadi mungkin kalau turun ya di sekitar order block ini. Lalu dia ada kemungkinan chance untuk naik lagi.
gitu. Solana juga eh, BlackRock udah udah mengajukan ya kalau dia mau mengajukan ETF Solana gitu. Belum, tapi akan. Nanti kita lihat juga itu sign yang bagus juga untuk altcoin ya. Lanjut ke liquidation heat map-nya. Nah, kalau Bitcoin ini liquidation heat map-nya nih malah yang di atas udah nggak ada ya. Yang deket nih di bawah sini. Ini di 64. Jadi ini orang yang ngelong. eh untuk kena liquidation nih ada di sekitar 64,5. Ada sekitar 39 juta dolar ya. Nah, kemarin ini juga ada. Kemarin waktu lagi turun nih, ada yang short ya. Dia ambil eh liquidationnya di 49, dihajar habis. Naik dulu, diambil likuidasinya. Terus baru dia konsolidasi lagi sekarang ya. Nah, kalau so far sekarang yang terdekat ini ada di 40 juta, di 464 setengah, di 40 juta US dollar. Kalau kita cek di 3 hour-nya ya sama-sama ya. Di 3 day-nya ini dia sama liquidation-nya. Nah, di sini kalau yang atasnya di 67 600-an. So far sih kalau dari sini emang lagi downtrend ya. Jadi kayak yang gue bilang mungkin gue lebih expect dia akan turun ke sekitar 63. Nah, nanti baru bisa bounce back gitu. Lanjut ke ETF flow. Nah, ETF flow ini dia turun lagi ya. Jadi eh, kali ini kemarin dia turun, dia ada outflow 191 ya juta dolar. Hmm, menurut gue ini wajar ya karena emang biasa seperti itu. Bitcoin kalau lagi turun biasanya ETF-nya juga flow-nya lagi turun. Nanti kalau dia Bitcoin lagi di pucuk, nah ETF-nya biasa baru masuk banyak. Cuman ya kalau kita lihat di sini so far ya masih naik ya. Lagi koreksi sedikit gitu. So dari ETF gak ada yang gede-gede banget yang harus ditakutin. Masih inflow-nya masih cukup besar. Oke, jadi gitu aja. Kemungkinan BTC bakal turun masih ada gitu ya. Ke sorry, ke sekitar yang di sini 63-an untuk target double topnya. Nah, nanti dari situ kita lihat lagi kalau dia kuat, kalau dia nggak kuat mantul baru dia ada chance ke 60.000. Nah, kalau dia 60.000 itu eh, hati-hati, lebih hati-hati aja. Karena dia kemarin kan udah sempat di sini buat deviation, terus dia naik. Nah, cuman kalau dia ngetes lagi ini bisa jadi kurang bagus ya. Nanti dia buat lower lower low lagi di sini. Kalau dia berhasil jebol sini dan kalau dia jebol ada chance dia bakal ke sekitar 53 50, lalu juga nggak menutup kemungkinan untuk ke 4 44 ya. So be careful. Kalau dia nyampe 60.000 ini kalian udah harus hati-hati banget. Nggak boleh jebol dari 56 ini. Karena kalau bisa chance-nya sangat besar untuk dia sentuh area sini dan juga sini. Gitu. Nanti kalau di area sini kita lihat lagi kalau dia kuat ada kemungkinan dia mantul, cuman kalau enggak ada kemungkinan ke area sini gitu. Oke, tapi so far kita lihat mungkin dia ada chance ke 63-an dulu. Lalu sih gue harapinnya dia naik gitu. Dia nggak sentuh yang sini. Oke. eh, oh, di sini juga bisa dibilang ada order block yang oke ya.
ini topnya nih di 63 ya. So far pas lah dengan analisa kita ya di sekitar 63-an gitu. Oke, segitu aja. Kalau nanti ada altcoin yang kalian mau gua analisain, silahkan komen aja. Gua akan ambil satu yang terbanyak untuk next video. Oke, thank you.